Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan membahas tentang vektor, lebih dalam tentang operasi aljabar vektor. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa ya subscribe dulu channel Le Guru Les. Ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas, kalian akan dapat link playlist untuk belajar vektor dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita masuk yuk. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar ya operasi dasar vektor. Nah, sekarang kita belajar operasi aljabar vektor. Namun sebelum ke operasi aljabarnya, kita kenalan dulu yuk vektor dalam koordinat kartesius. Nah, ada apa aja sih di dalam koordinat kartesius? Pertama, vektor satuan ya. Vektor satuan 1, 0 dan 0, 1 disebut vektor satuan. Oke, di sini kita untuk mempermudah mempelajarinya kita pakai di 2 dimensi dulu ya. Nah, nanti kalau 3 dimensi berarti vektor satuannya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ya. Jadi kalau 3 dimensi nih, kalau nanti 3 dimensi, kalian pakai vektor satuannya itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, lalu yang terakhir 0, 0, 1. Oke. Nah, di sini untuk 1, 0 itu adalah vektor satuan pada sumbu X ya, dilambangkan dengan I. Nah, ini 1, 0. Kalau di dimensi 3 berarti 1, 0, 0. Oke. Lalu pada sumbu Y itu adalah J ya, itu 0, 1 atau 0, 1, 0 kalau di dimensi 3. Nah, kalau di dimensi 3 nanti ada K vektor satuan di sumbu Z yaitu 0, 0, 1. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu kalau kita punya koordinat titik A, X, Y, nah vektor posisi titik A itu adalah vektor dengan titik pangkal O dan titik ujungnya A, itu biasanya dilambangkan dengan A kecil ya, dapat dinyatakan sebagai X kali vektor I tambah Y kali vektor Z. J bukan Z ya, J, sorry. Nah, di sini kalau yang sering kita lihat kan penulisan vektor seperti ini ya, sebelumnya itu yang udah kita pelajari. Nah, sekarang kita bisa melihat bentuknya jadi seperti ini. Oke, teman-teman ya. Nah, lalu kalau ada 2 titik, kakak mau ingetin bahwa vektor AB itu berarti titik pangkalnya A, titik ujungnya B. Sehingga nanti untuk menentukan vektornya, ujung dikurang pangkal. Ya, karena di sini X adalah X2 ujungnya, lalu pangkalnya X1, maka X2 dikurang X1 kali vektor I. Tambah Y2 dikurang Y1 kali vektor J. Atau yang sudah kita pelajari bentuknya seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini titik beratnya adalah kita mengenalkan dalam bentuk penulisan IJ. Kalau di dimensi 3 berarti IJK. Gitu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya 2 vektor yaitu vektor A ya, vektor posisi A dan vektor posisi B. Nah, kita diminta untuk menyatakan vektor posisi A dan vektor posisi B dalam bentuk IJ. Ya udah, yang A ini kan kalau di operasi dasar vektor ataupun yang udah kita pelajari sebelumnya, penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sehingga nanti kalau mau dirubah dalam bentuk IJ, ya udah tinggal 3 itu dikalikan dengan vektor satuan sumbu X ditambah 4 dikali vektor satuan sumbu Y. Gitu ya, teman-teman ya. Sedangkan yang B itu min 3, min 2 ya. Itu nanti jadi min 3 I dikurang 2J. Gitu teman-teman. Gimana, bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, lalu ada vektor satuan dari suatu vektor. Nah, ini sebenarnya sama yang sebelumnya kita udah bahas ya, bahwa kalau kita punya vektor R, lalu ada vektor satuan yang searah dengan vektor R, kita sebutnya vektor satuan dari R ya. Nah, pertama ya kita harus tahu dulu vektor R-nya apa ya, kalau kita mau mencari vektor satuan dari R ya. Nah, lambangnya kalau sebelumnya kan kakak kenalkan seperti ini ya. Nah, bisa juga seperti ini lambangnya. Jadi vektornya dikasih topi ya. Nah, rumusnya sama, hanya saja di sini kakak memberikan penyajiannya dalam bentuk IJ ya. Karena di sini kita dalam koordinat kartesius kita akan pakai IJ. Kalau dimensi 3 berarti IJK gitu ya teman-teman ya. Nah, contohnya kayak gini ya. Yang diminta adalah vektor satuan. Pertama tentuin dulu vektornya ya. Vektornya itu adalah kita pengennya dalam IJ ya. Ya udah gini dulu deh ya. Nah, ntar berarti kan 3I tambah 4J ya. Nah, lalu kalau kita pengen mencari vektor satuannya, kakak lebih senang pakai E. Ya, kayak gini. Itu berarti nanti 3I tambah 4J
per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini kakak ke samping aja ya biar muat. Jadi ntar 3i tambah 4c. Terus kakak persingkat aja lah ya, karena angkanya juga kecil ya. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. 9 tambah 16, 25. Akar 25 itu 5 ya. Nah, jadi kalau nanti kalian mau pisah seperti ini, bisa ya. Atau kalau mau kalian tetap satuin, 1/5-nya keluarin aja. Ya. Jadi ntar 1/5 dalam kurung 3i tambah 4c. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya? Kalau bisa kita ke latihan soal. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan vektor ya dalam bentuk IJ. Nah, vektornya itu adalah PQ dengan P-nya ini, Q-nya ini. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentuin dulu. Dalam ya kita mau langsung dalam IJ juga boleh, tadi kan udah dikasih ya bentuknya, atau kita mau dalam bentuk yang sebelumnya kita pelajari juga boleh. Nah, kalau dalam IJ ya udah cukup ujung dikurang pangkal. Berarti di sini ujungnya X-nya adalah 15. Di sini X-nya 10 kali I ya. Tambah di sini ujungnya min 2, pangkalnya min 1. J ya. Jadi ntar 5I min 2 tambah 1. Kenapa tambah? Karena min ketemu min ya teman-teman ya. Jadinya min 1 J. Karena 1 nggak perlu kita tulis, jadi langsung min J ya. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya. Nah, nanti yang B kakak harap kalian bisa latihan sendiri ya. Oke, nanti bagi yang ragu bisa tulis di kolom komentar ya. Biar kita saling sharing. Oke. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 yang ditanya adalah vektor satuan. Nah, kalau vektor satuan, langkah pertama adalah kita tentuin dulu vektornya ya. Yang A. Kita mau tentuin vektor AB dulu ya. Sama kayak tadi, ujung dikurang pangkal. Ujungnya 13, pangkalnya 7. Berarti 13 dikurang 7 kali I ya. Ditambah 2 dikurang min 6. 2 dikurang min 6. Oke. J. Oke. Ini jadinya 6I. Tambah ini jadi 8 ya. Nah, setelah kita dapat vektor AB-nya, baru kita cari vektor satuannya. Oke. Nah, vektor satuannya kita langsung aja bawa ini dibagi panjangnya. Jadi ntar kita langsung ke sini aja ya, teman-teman ya. Oke, per akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Oke, ini ntar jadi 6i tambah 8j per 6 kuadrat adalah 36, 8 kuadrat adalah 64, dijumlah jadi 100, akar dari 100 adalah 10. Nah, 10, sorry. Kenapa jadi 100 lagi? Nah, 6/10 kita sederhanakan jadi 3/5 ya teman-teman ya. Lalu 8/10 kita sederhanakan jadi 4/5 ya teman-teman. Nah, jadi selesai. Gitu teman-teman. Nah, karena A-nya sudah kakak kerjakan sekaligus contohkan, nanti yang B bisa kalian kerjakan nih. Lalu kalau kalian ingin diskusi di kolom komentar silakan tulis aja jawabannya ya. Nanti kalian bisa saling diskusi. Kalau perlu kakak atau Kak Puji akan ikut komentar ya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, baru nih kita mulai masuk ke aljabarnya nih ya. Oke, kalau misalkan kita punya dua vektor, yaitu vektor A, A1i tambah A2j dengan vektor B, B1i tambah B2j, maka pertama penjumlahannya. Nah, penjumlahannya itu ya komponen yang berkaitan tinggal dijumlahkan. Jadi yang sama-sama I dijumlahkan. A1 dengan B1 dijumlahkan, baru dikali I ya. Begitupun A2 dengan B2 dijumlahkan kali J ya. Nah, sekali lagi kita main di dimensi 2 dulu. Nanti dimensi 3 berarti tinggal sesuaikan aja ya. Kalau penjumlahannya berarti I saling dijumlahkan, J saling dijumlahkan, K saling dijumlahkan gitu aja ya. Nah, lalu pengurangan. Nah, di sini hati-hati ya kalau pengurangan ya, biar jelas. Kalau pengurangan A oleh B berarti itu adalah A min B. Kalau oleh berarti B sebagai pengurang, A sebagai yang dikurang ya. Nah, sama konsepnya bahwa ya yang kalau misalkan
A dikurang B, ya berarti komponen I di A dikurang komponen I di B. Jadi makanya di sini A1 kurang B1 kali I tambah A2 kurang B2 kali J. Gitu teman-teman. Jadi ya sebenarnya hampir sama lah di bilangan biasa, hanya saja di sini ada ada vektor I, ada vektor J, nanti kalau di dimensi 3 ada vektor K gitu ya. Nah, contohnya. Nah, gambarnya masih sama aja biar lebih mudah kita belajarnya ya. Kita pakai contoh gambar yang sama tapi kita explore gitu ya. Nah, di sini yang ditanya adalah vektor A tambah B. Nah, pertama-tama ya, kalau kita belum punya vektor A dan B-nya, kita tentuin dulu, oke? Di sini bahwa A-nya itu 3I tambah 4J ya. Lalu vektor B itu adalah min 3I ya, min 2J. Nah, baru untuk nentuin A, bahwa A tambah B. Nah, berarti ya yang I-nya kita jumlahin, sehingga nanti 3 ditambah dengan min 3. Nah, cuman kalau kalian masih kaku ya di sini, kita bisa tulisnya begini dulu deh, ya. Karena kita lagi ngomongin penjumlahan, berarti kita pakai konsep penjumlahan dulu aja ya. Ditambah min 3. Gini ya, teman-teman ya. Nah, lalu ditambah B-nya komponen Y-nya atau komponen J-nya 4 ditambah min 2. Oke. Sehingga nanti kita dapat ini 0, nggak perlu kita tulis, cukup yang ini. Jadi hasilnya 2J. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya. Sekarang yang B. Kalau pengurangan gimana? Berarti 3 dikurang min 3 kali vektor I tambah 4 dikurang min 2 kali vektor J. Ya. Sehingga nanti kita dapat 3 min ketemu min jadi plus. Sehingga jadi 6 ya teman-teman ya. Lalu 4 min ketemu min jadi plus. 4 tambah 2 jadi 6 juga ya teman-teman. Sehingga kita dapat jawabannya ini ya. Kalau penjumlahannya dapat yaitu 2J. Lalu kalau pengurangannya 6I tambah 6J. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti? Saya. Lalu kita ke latihan soal aja. Nah, di sini kita punya dua vektor sama nih, cuman gambarnya yang kakak pakai beda. Karena kalau sama ya buat apa di latihan soal? Tadi kan dicontohin udah. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan vektor XI dan YJ-nya. Ya udah. Pertama PQ. Kita tentuin dulu P-nya. P-nya apa di sini? P-nya adalah min 2, 6. Berarti min 2I tambah 6J. Ya. Lalu Q-nya yaitu 5I tambah 4J. Nah, baru kita tentuin yang A adalah P plus Q. Ya, komponen I-nya kita jumlahkan saja teman-teman. Ya. Oke. Nah, sehingga nanti kita punya jadinya nggak perlu pakai kurung, langsung aja 3I tambah 10J. Gitu teman-teman. Lalu yang B, sebentar, P dikurang Q ya. Oh sorry, min P ya. Kalau min P berarti ini kita bisa tulisnya jadi Q min P boleh ya. Jadi Q dikurang P ya. Nah jadi ntar Q-nya apa? Ini 5 dikurang sama min 2 gitu. 5 dikurang min 2 I lalu ditambah 4 dikurang 6 J. Oke. Min ketemu min jadi plus, 5 tambah 2 jadi 7I. Lalu 4 dikurang 6 min 2. Ya udah jadi min 2J. Sehingga kita dapat jawabannya untuk yang penjumlahan yang P plus Q adalah 3I tambah 10J. Lalu yang min P tambah Q itu adalah 7I min 2J. Itu ya teman-teman ya. Bisa dimengerti? Kalau bisa kita lanjut ya. Nah ini yang ditanya adalah vektor satuan. Nah ya sama kayak tadi ya, tentuin dulu A-nya. A-nya itu adalah 8I tambah 4C. Oke, lalu B-nya itu adalah 4I
lalu 1C atau J aja, satunya nggak usah ditulis ya teman-teman ya. Nah, lalu sebelum kita mencari panjang vektor satuannya, kita tentuin dulu vektornya bahwa A tambah B itu apa ya. Nah, di sini kayaknya nggak muat, jadi kakak mungkin contohin yang A aja, nanti kalian kerjakan yang B ya, untuk saling cross check gitu ya. Kalian bisa saling komentar gitu di kolom komentar ya. Nanti kakak bisa cek gitu jawaban kalian ya. Itu kan jadi 8 tambah 4 I tambah 4. Kalau nggak ada angkanya itu 1 ya teman-teman ya. Jadi kita dapat 12I tambah 5J ya teman-teman ya. Oke, nanti jadinya kita punya vektor satuannya kayak gini ya. Oke, nah itu jadinya 12I tambah 5J per akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat ya teman-teman ya. Nah, sehingga nanti kita punya 12I tambah 5J ya per 12 dikuadratin itu 144, 5 dikuadratin 25. 144 tambah 25, 169. Diakarin 13 ya teman-teman ya. Sehingga nanti kita punya 12 per 13I tambah 5 per 13C. Nah, yang A jawabannya seperti ini. Nah, nanti untuk yang B sama nih kan nih min A plus B ya. Sedangkan tadi sebelumnya itu min P plus Q. Nah, bentuknya sama. Berarti caranya sama persis untuk menentukan vektor ininya. Ya, vektornya. Lalu nanti untuk menentukan vektor satuannya, kalian tinggal ikutin cara yang ini. Ya. Nah, untuk memastikannya, kalian bisa nanti saling tukar pendapat di kolom komentar. Oke? Nah, kita lanjut ke perkalian skalar. Nah, kalau tadi kan kita perhitungan aljabarnya standar ya, cuman P tambah Q atau Q dikurang P atau P dikurang Q, udah gitu-gitu aja. Nah, sedangkan biasanya itu ada skalar K ya, ada skalar K kayak 3X tambah 2Y. Nah, itu kan berarti ada skalarnya tuh. Nah, hasil perkalian skalar dengan vektor A itu sama aja, tinggal kita kalikan skalarnya ke masing-masing bagian. Jadi kalau misalkan A-nya itu adalah A1I tambah A2J, berarti kalau dikalikan dengan K, jadi KA1I tambah KA2J. Ya. Nah, kalau K-nya lebih besar dari 0, maka vektor KA dengan A memiliki arah yang sama. Sedangkan kalau K-nya lebih kecil dari 0, vektor KA dan A itu memiliki arah yang berlawanan. Ya. Contohnya nih, ya. Kita punya vektor A ini. Nah, kita suruh nentuin vektor 2A. Nah, ya udah, berarti untuk yang A, vektor 2A itu cukup kita 2 dikali dengan A itu apa? 34. Berarti 3I tambah 4J. Ya enggak? Nah, sehingga nanti kita dapat 6I tambah 8J. Nah, terus untuk min 3/2, ya udah, min 3/2 A. Itu nanti kita punya min 3/2 kali 3I tambah 4J. Nah, min 3/2 kali 3 jadinya kita punya min 9/2. Kita jadi pecahan murni aja ya, nggak perlu kita jadikan pecahan campuran. Lalu ini min 3/2 kali 4 jadi min 6 ya. Nah, selesai. Sebenarnya yang ditanyakan cuman ini. Cuman kakak pengen nunjukin yang tadi maksudnya searah dan berlawanan arah seperti apa. Walaupun sudah kita bahas di operasi operasi dasar vektor ya. Nggak apa-apa, kita ulang lagi sedikit. Nanti gambar dari 6I tambah 8J seperti ini. Nah, karena di sini positif ya, maka searah. Lihat, dia sama-sama menuju kanan atas kan. Nah, sedangkan untuk yang B, karena di sini negatif ya, nanti gambarnya jadi seperti ini. Kanan atas berarti lawannya, kanan itu lawannya kiri, atas itu lawannya bawah, berarti kiri bawah. Nah, jadi dia berlawanan arah gitu ya. Ini buat meyakinkan kamu bahwa jawaban kamu tuh udah bener gitu ya. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Kalau bisa kita langsung ke soalnya aja ya. Di sini kita dikasih titik. Nah, kita belum dapat vektornya nih. Nah, sedangkan yang ditanya adalah vektor ini. Nah, berarti kita harus cari dulu vektor ini apa, vektor ini apa.
Oke. Nah, disinilah kakak carinya ya. PQ itu sama dengan apa? Q dikurang P ya. Q-nya mana ini? 4,2. P-nya ini. Berarti 4 dikurang di sini X-nya min 2 berarti min 2 kali I ya. Lalu ditambah di sini 2, di sini 4. Berarti 2 dikurang 4. C ya. Nah, nanti kita dapat 4 min ketemu min jadi plus jadi 6I. 2 dikurang 4 jadi min 2. Oke. Nah, PQ-nya udah, QR-nya kita cari QR-nya teman-teman ya. Nah, lagi-lagi di sini kayaknya nggak cukup nih ya. Jadi nanti yang B bisa kalian kerjakan, lalu kalian kalau mau bahas di kolom komentar silakan ya. Kakak akan cekin komentar-komentar dari kalian ya. Nah, di sini R sama Q. R-nya ini, Q-nya ini. Karena di sini ujungnya R, berarti kita lihat R-nya dulu berapa? Min 3 dikurang dengan 4. I, lalu min 3 dan 2. Berarti min 3, min 2, C. Sehingga kita dapat, nggak usah pakai kurung lah ya. Kita langsung buka aja. Min 7I, lalu min 5, C. Nah, setelah kita punya PQ sama QR ya, baru kita bisa nih kalikan dengan skalarnya ya. Jadi nanti kita punya di sini ya A 2PQ tambah QR itu sama aja 2 dalam kurung 6I min 2J ya, ditambah min 7I min 5J ya teman-teman ya. Nah, sekalian ini mau kita keluarin, kita kali 2 kali 6 12I, 2 kali min 2 min 4J ya, plus kali min min, plus kali min min ya. Nah, 12 dikurang 7 5 I min 4 dengan min 5 jadi min 9J. Nah, sehingga jawabannya 5I min 9J. Nah, sekali lagi kakak minta kalian yang B-nya ini kerjakan sendiri lalu kita bahas di kolom komentar ya. Oke. Sekian dari kakak. Terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga.